Informasi adalah kekuatan, dan hari ini kekuatan itu bergerak melalui jaringan yang tak kasat mata. Cybermedia adalah tulang punggung komunikasi modern. Pernah nggak kamu sadar, dalam sehari kita bisa lihat puluhan bahkan ratusan informasi lewat media sosial, video, artikel, dan berbagai platform digital lainnya. Semua itu bagian dari yang disebut cybermedia itu sendiri. Dunia digital yang terus berkembang, tempat kita saling terhubung, berbagi, dan mencari tahu. Tapi sebenarnya apa sih cybermedia itu? Kenapa bisa begitu penting dalam kehidupan kita sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Wahab, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dengan NIM 230 3410 1050. Di sini kita akan bicara tentang cybermedia. Maka dari itu, selamat mendengarkan. Media cyber atau skala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan yang ditetapkan oleh Online Single Submission atau OSS. Isi dari media cyber adalah segala bentuk yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk-bentuk lainnya. Ketika kita bicara tentang cybermedia, tentunya tidak lepas dari perkembangan internet itu sendiri. Sejarah perkembangan internet sebagai wadah cybermedia. Internet yang kita kenal sekarang tentunya tidak muncul begitu saja. Akar sejarahnya itu dulu bermula pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan sebuah proyek yang bernama ARPANET. Tujuannya adalah untuk menghubungkan komputer-komputer di berbagai lembaga riset agar bisa saling bertukar data. Dan inilah cikal bakal dari internet itu sendiri. Pada tahun 1980-an, protokol komunikasi TCP atau IP mulai digunakan secara luas. Protokol ini memungkinkan berbagai jenis komputer untuk saling terhubung dalam satu jaringan global. Kemudian pada tahun 1990-an, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau disingkat WWW yang membuat akses informasi melalui internet menjadi lebih mudah dan tentunya ramah pengguna. Perkembangan ini membawa dampak besar dalam dunia komunikasi dan media. Dari yang awalnya hanya untuk keperluan militer dan akademik, internet berubah menjadi ruang publik yang terbuka untuk siapa saja. Kemunculan internet membuka jalan bagi lahirnya media baru yang kita kenal sebagai cybermedia itu sendiri. Ini adalah bentuk media yang berbasis digital dan dapat diakses secara online
melalui jaringan internet. Cybermedia berbeda dari media konvensional seperti koran, radio, dan televisi. Jika media lama bersifat satu arah, maka cybermedia bersifat dua arah atau bahkan multi arah. Artinya, pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga bisa menjadi produsen, mengirimkan pesan, komentar, membagikan konten, atau bahkan membuat berita itu sendiri. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi palsu, hoax, dan banjir data yang sulit banget untuk diverifikasi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami gimana sih cara kerja cybermedia itu sendiri agar bisa menggunakannya secara cerdas dan tentunya bertanggung jawab. Jenis-jenis cybermedia itu sangat beragam, mulai dari portal berita online, blog, forum diskusi, hingga media sosial. Semuanya menawarkan kecepatan, interaktivitas, dan jangkauan yang lebih luas dibanding media tradisional itu sendiri. Contoh yang poin pertama yakni situs. Mungkin kalian tidak asing dengan yang namanya website. Situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman web lainnya. Sebagaimana dijelaskan, penggunaan situs sebagai salah satu jenis media cyber sejatinya bisa menjelaskan beragam bentuk media cyber. Namun, untuk lebih memberikan pembedaan lebih tegas, maka yang dimaksud situs disinilah halaman situs dalam pengertian umum. Artinya, situs yang disesuaikan dengan jenis informasi yang akan disampaikan, seperti www.kompas.com yang merupakan situs berita milik Kompas Gramedia Group, atau www.unjkt.ac.id sebagai situs milik perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Yang poin kedua yakni email. Email atau surat elektronik ini merupakan bentuk media cyber yang paling populer setelah situs. Cara kerja surat elektronik ini sama seperti surat konvensional, yang dimana selalu ada tujuan penerima dan isi surat. Email bisa dikatakan sebagai hybrid medium untuk menandakan bahwa fasilitas ini menggabungkan unsur-unsur komunikasi, yakni berbicara dan menulis. Bahkan bentuk atau formalitas dan menulis surat konvensional juga masih ditemukan di dalam surat elektronik, seperti keterangan siapa yang menulis atau sapaan dan salam di akhir. Surat elektronik ini bisa dikatakan sebagai media yang wajib dimiliki oleh mereka yang menggunakan media cyber. Selain kegunaannya untuk berinteraksi melalui internet, keberadaan email juga digunakan untuk penanda sekaligus prasyarat identitas bagi pengguna jenis media cyber yang lain. Poin yang ketiga yakni forum di internet atau biasa disebut bulletin board. Fasilitas mail list atau disebut juga dengan istilah milis merupakan salah satu jenis media cyber yang digunakan untuk berkomunikasi. Milis bekerja pada komunitas yang memiliki kesukaan atau minat yang sama,
yang berasal dari suatu tempat. Misalnya milis mahasiswa KBM, UGM, UGM. Setiap anggota dari komunitas ini yang telah memiliki akun surat elektronik atau email tergabung dalam suatu grup. Seperti setiap email yang dikirimkan oleh anggota grup akan secara otomatis disebarkan kepada anggota grup yang lain. Poin keempat yakni blog. Mungkin kalian tidak asing dengan blog. Istilah blog berasal dari kata weblog yang pertama kali diperkenalkan oleh John Berger pada tahun 1997. Pada awalnya, blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Perkembangan selanjutnya, blog banyak memuat jurnal, tulisan keseharian pribadi si pemilik, dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengunjung. Definisi yang tak jauh berbeda ditegaskan oleh Stuart Allen yang menyatakan bahwa blog merupakan situs yang memuat jurnal pribadi sang pemiliknya. Yang poin kelima yakni aplikasi pesan. Teknologi telepon genggam berkembang tidak hanya sebagai perangkat untuk berkomunikasi seperti telepon atau SMS mata. Sebuah telepon genggam kini telah dilengkapi oleh perangkat yang memungkinkan warga bisa terkoneksi dengan internet atau biasa disebut smartphone itu sendiri. Contoh sederhananya ada di perangkat BlackBerry. Telepon genggam buatan RIM atau Research in Motion yang didirikan pada tahun 1984 di Waterloo, Ontario, Kanada. Ini merupakan perangkat telepon pintar yang di dalamnya terdapat kamera yang mengambil foto atau merekam video, perangkat perekam suara, perangkat lunak mulai dari pengolah dokumen hingga foto dan juga sambungan internet. Dan jenis cybermedia yang terakhir yakni sosial media. Kehadiran situs jaring sosial media atau social networking site atau sering disebut juga dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Skype merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang cyber tentunya. Misalnya di Facebook, yakni wall, pengguna bisa mengungkapkan apa yang sedang disaksikan atau dialami, keadaan di sekitar dirinya, hingga bagaimana tanggapannya terhadap situasi, misalnya politik pada saat ini. Facebook juga menyediakan fasilitas grup, fasilitas yang mengumpulkan pengguna Facebook yang tertarik atau memiliki kesamaan terhadap suatu konten. Cara kerja grup di Facebook sama seperti dalam milis. Berdasarkan jurnal etika komunikasi media sosial dalam perspektif Nahdlatul Ulama oleh Niken Catur Sumarni, Universitas Sunan Kalijaga, dalam pandangan NU, penggunaan media sosial harus berpijak pada nilai-nilai etika Islam yang sejalan dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam. NU menekankan bahwa media sosial adalah sarana yang netral. Ia bisa menjadi ladang pahala ataupun dosa tergantung
bagaimana cara kita menggunakannya. NU memandang media sosial sebagai bagian dari ruang publik yang memerlukan tanggung jawab moral dan tentunya etika itu sendiri. Poin yang pertama, kita harus sidik atau kita harus jujur. Pengguna media sosial wajib menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyebarkan hoaks. NU sangat menolak praktik penyebaran berita bohong atau fitnah dan ujaran kebencian karena hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran itu sendiri. Yang poin kedua, yakni kita harus amanah atau bertanggung jawab. Informasi yang kita bagikan harus dapat dipertanggungjawabkan. NU menyerukan agar warga Nahdliyin tidak sembarangan dalam menyebarluaskan konten, terutama yang belum jelas kebenarannya. Dan poin ketiga, yakni kita harus tabayun. NU sangat menekankan pentingnya verifikasi informasi. Sebelum menyebarkan informasi, umat Islam dianjurkan untuk mencari kejelasan terlebih dahulu agar tidak jerumus dalam dosa menyebarkan kebohongan. Yang keempat, yakni toleransi dan keadaban. Dalam komunikasi digital, NU sangat mengajarkan untuk menjunjung tinggi adab, sopan santun, dan tidak memprovokasi atau menyerang pribadi orang lain seperti bullying ataupun juga hate speech. Yang poin kelima, yakni tawasud dan tawazun. Kita harus moderasi dan juga seimbang. NU menganjurkan penggunaan media sosial secara proporsional, tentunya tidak berlebihan dan tetap dalam koridor nilai-nilai Islam yang modern. Yang keenam, yakni ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan basyariyah. Etika dalam bermedia sosial juga meliputi upaya menjaga persatuan sesama muslim seperti ukhuwah Islamiyah, yakni menjaga sesama warga negara, ukhuwah watoniyah, sesama manusia, dan ukhuwah basyariyah. Konten yang memecah belah atau mendiskriminasi bertentangan dengan prinsip ini. Dengan seiring berkembangnya zaman, tentunya komunikasi itu semakin kompleks ya. Sekarang penyebaran informasi palsu, hoax, dan banjir data yang sulit diverifikasi. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai pengguna untuk memahami gimana sih cara kerja cybermedia itu sendiri. Kita tadi sudah belajar mengenai apa itu cybermedia, sejarahnya gimana, jenis-jenisnya apa saja, dan juga gimana cara kita bermedia sosial dengan baik, tentunya sesuai hukum yang ada dan sesuai syariat agama. Diharap agar kita semua bisa menggunakan internet ini secara cerdas dan tentunya bertanggung jawab. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.